Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih ya. Alhamdulillah kita hampir selesai pada pelajaran 1, yaitu tentang zakat fitrah. Mohon maaf sekali kepada anak-anak sekalian, untuk buku cetak daripada buku fikih ini belum datang ya. Jika nanti sudah datang, insya Allah langsung akan kami informasikan. Jadi untuk sementara waktu, sembari kita menunggu bukunya datang, kita menggunakan file PDF saja. Ini sudah saya kirimkan tadi di grup kalian masing-masing ya. Silahkan dibuka, kalian mau mengeprint juga bisa ya. Nah, atau melihat di layar ponsel saja juga tidak masalah. Yang penting materi atau buku khususnya di bab 1 sudah saya kirimkan ya. Nah, ini dia. Tinggal kalian baca-baca saja terkait pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang simulasi zakat fitrah ya. Tapi sebelum saya lanjutkan pada halaman 9, yaitu orang yang wajib mengeluarkan dan berhak menerima zakat fitrah, kita ulangi sedikit pelajaran kita pada bab pertama ini. Tentu saya yakin pasti ada yang lupa terkait pelajaran kita tentang zakat fitrah. Oke, kita ulang-ulangi sedikit ya, yang inti-intinya saja biar tidak terlalu panjang. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, yaitu zakat menurut bahasa artinya menyucikan atau membersihkan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Nah, itu zakat ya, yaitu untuk menyucikan dan membersihkan jiwa kita. Apa sih tujuan zakat itu? Nah, tujuan zakat yaitu tadi yang saya sampaikan. Untuk menyucikan hati kita, untuk menyucikan diri kita, untuk menyucikan jiwa kita. Kemudian zakat itu ada berapa? Zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian, nah ini zakat fitrah ya, yang di atas tadi itu zakat saja. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan atau menyucikan jiwa dari sifat-sifat dan perbuatan tercela. Saya kira sudah jelas ya, karena sudah berulang kali saya sampaikan. Zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat tercela itu banyak sekali, termasuk penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, ria, ingin dipuji orang, dan lain segala macam. Itu adalah macam-macam dari perbuatan tercela. Nah, adapun ketentuan zakat fitrah, yang pertama hukum mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Mau dia dewasa kah, mau dia anak-anak kah, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Kecuali apa?
kecuali anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Nah, silakan kalian baca itu ya. Pada awal bulan Ramadan, nah, terbenam matahari pada malam lebaran. Nah, terbenam matahari pada malam lebaran. Malam lebaran itu berarti terakhir kita berpuasa. Nah, pada awal puasa, pada akhir kita berpuasa. Yang terakhir, setelah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Nah, sebelum sholat dilakukan, itulah waktu terakhir untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana misalkan kalau sudah sholat nih, sholat hari raya Idul Fitri sudah dilaksanakan, tetapi kita baru mau mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maka tidak ada lagi zakat fitrah setelah sholat hari raya Idul Fitri. Bisa saja dikeluarkan, tapi tidak terhitung zakat fitrah lagi, tetapi terhitung sodakoh biasa saja. Nah, itu dia ya. Besarnya zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia, besarnya zakat fitrah itu sebesar 2,5 kilogram. Biasanya berupa apa? Biasanya berupa beras. Disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari kita. Itu yang kita keluarkan zakatnya. Tata caranya silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, ini tata caranya halaman 7. Nah, ada 5, 6, 7. Ada 7 cara ya. Silahkan, sudah saya jelaskan minggu kemarin, tinggal kalian baca saja lagi. Simulasi zakat fitrah. Simulasi zakat fitrah maksudnya contoh kejadian seseorang mengeluarkan zakat fitrah ini ya. Contohnya ada orang, ini orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ini orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan yang ini adalah orang yang menerimakan zakat. Dia menerimakan zakat, kemudian nantinya orang ini akan menyalurkan zakat fitrah ini kepada masyarakat miskin di sekitar ya. Nah, jadi bisa juga zakat fitrah itu langsung kita berikan kepada orang miskin. Bisa juga melalui panitia pengumpul zakat atau yang disebut dengan amil zakat. Biasanya di tiap-tiap masjid musola itu ada ya pada malam lebaran. Nah, dia menerimakan zakat fitrah masyarakat. Kemudian nanti sudah dia tampung semua, kemudian dia distribusikan, dia salurkan kepada orang-orang miskin dan kaum duafa. Nah, sekarang kita ke halaman 9. Orang yang wajib mengeluarkan dan berhak menerima zakat fitrah. Nah, yang A, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu disebut muzakki. Syarat muzakki itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bisa juga disebut dengan muzakki, syaratnya itu ada 3. Nah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah syaratnya yang pertama harus beragama Islam. Orang Kristen tidak wajib. Orang Hindu tidak wajib, Buddha tidak wajib. Karena zakat fitrah ini hanya ada pada ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Di agama lain tidak ada. Jadi syarat pertama orang mengeluarkan zakat harus beragama
beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua, orang itu hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi orang lahir setelah terbenam matahari. Nah, orang itu hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Nah, misalkan pada hari terakhir bulan Ramadan, kemudian ada ibu yang melahirkan. Nah, ibu ini melahirkan pada pukul 5 lah. Pada pukul 5 ya, saya contohkan. Ada seorang ibu yang melahirkan pada pukul 5 sore. Nah, kemudian anaknya sudah lahir. Pertanyaannya, apakah anak yang baru lahir pada pukul 5 ini wajib mengeluarkan zakat? Maka jawabannya adalah wajib. Nah, berbeda. Misalkan anak tersebut lahir setelah terbenam matahari. Nah, jika sudah terbenam matahari, baru dia lahir, misalkan habis maghrib nih, baru dia lahir, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu ya. Yang ketiga, orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Nah, wajib juga ya orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang B, kecil. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jikalau yang A tadi adalah syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, sekarang yang B ini yang berhak menerima zakat. Ada yang mengeluarkan zakat dan ada yang menerima zakat fitrah tersebut. Kalau tidak ada yang menerima, kemana kita mengeluarkan zakat fitrah? Ya kan? Harus ada yang mengeluarkan dan harus ada yang menerima. Nah, perhatikan bukunya baik-baik, halaman 9. Orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut sebagai mustahik zakat. Nah, harus kalian bisa bedakan. Ada muzakki, ada mustahik. Ada mustahik, ada muzakki. Ada muzakki, ada mustahik. Muzakki tadi apa? Muzakki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Sedangkan mustahik orang yang menerima zakat tersebut. Nah, adapun mustahik zakat itu 8 golongan. Asnaf dalam Al-Quran disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf. Mu'allaf ini masuk Islam ya, dari dia yang awalnya bukan beragama Islam, dia masuk agama Islam, maka disebut mu'allaf. Untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan surah At-Taubah tersebut, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu terdiri dari 8 golongan asnaf berikut ini. Nah, jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Nah, itu fakir ya.
dia tidak punya usaha, dia tidak punya harta. Atau orang dia punya harta dan usaha, tetapi masih kurang kebutuhannya. Nah, kebutuhan lebih besar daripada penghasilan yang dia dapatkan. Itu namanya fakir. Maka berhak dia mendapatkan zakat fitrah. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, itu ya. Dia punya harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, gitu ya. Kalau fakir itu mending, dia masih dapat setengah, ya kan? Nah, dari harta dan usahanya itu dia masih adalah yang dia dapatkan, tetapi masih belum cukup. Nah, masih belum cukup setengahnya ya, daripada usaha yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, amil, yaitu mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Nah, ini amil. Amil ini panitia zakat. Nah, mana gambarnya tadi? Nah, ini dia. Panitia zakat ini ya. Tugasnya untuk mengumpulkan zakat orang-orang. Setelah dia mengumpulkan, kemudian dia yang menyalurkan kepada 8 orang ini. Kepada 8 ini ya. Dia berhak pula mendapatkan zakat fitrah tersebut, berhak dia mendapatkan. Nah, yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah serta perlu pembinaan. Mu'allaf itu orang baru masuk Islam, misalkan dari Kristen dia masuk agama Islam, itu namanya mu'allaf, baru memeluk agama Islam. Nah, itu juga berhak mendapatkan zakat fitrah karena imannya masih belum terlalu kuat, masih belum kuat serta masih memerlukan pembinaan, bimbingan. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menembus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Hamba sahaya itu yaitu seseorang yang dijanjikan tuannya, dia punya tuan. Nah, untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar utangnya. Dia berutang tetapi utang tersebut untuk menjamin utangnya orang lain. Kemudian dirinya tidak dapat membayar utang tersebut, maka disebut gharim dan wajib untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Nah, orang yang berjuang di jalan agama Allah, orang yang berperang, nah itu salah satunya ya, yang berjihad di jalan Allah, itu berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, seperti pelajar yang kehabisan bekal. Dia melakukan perjalanan jauh. Nah, di tengah-tengah perjalanan bekalnya habis, maka dia wajib mendapatkan zakat fitrah. Sekarang kita ke poin terakhir, yaitu yang D, hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Hikmah itu apa sih manfaat zakat fitrah bagi diri kita? Nah, mudahnya seperti itu biar kita bisa memahami. Apa sih manfaat zakat fitrah itu untuk diri kita ini?
Nah, zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap muslim yang hidup sampai akhir Ramadan. Zakat fitrah itu lebih utama diberikan kepada fakir dan miskin, akan tetapi boleh diberikan kepada asnaf golongan yang lainnya dengan pertimbangan yang masuk akal. Zakat fitrah ini bisa bila dikelola dengan baik akan dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat. Nah, di antaranya ada beberapa hikmah daripada kita membayar zakat fitrah. Yang pertama, dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Tentunya sangat meringankan beban orang-orang fakir miskin. Karena yang awalnya dia kebutuhannya itu tidak cukup, dengan adanya zakat fitrah maka bebannya agak sedikit berkurang, seperti itu ya. Bebannya lebih ringan daripada yang sebelumnya. Yang kedua, dapat membersihkan jiwa seseorang. Nah, ini tujuan zakat, untuk membersihkan jiwa seseorang. Sudah jelas, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sudah puasa, kita sudah ngaji, kita sudah tahajud, kita sudah wirid tengah malam, kita sudah tadarus Al-Quran, maka semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan disempurnakanlah dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu ya. Yang keempat, dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih dan penyayang kepada orang yang tak punya. Nah, menumbuhkan rasa kasih sayang antara kita sesama muslim. Memperkuat silaturahim kita kepada orang-orang yang perekonomiannya di bawah dengan kita. Maka dengan siapapun kita ini sebenarnya harus menjaga hubungan baik. Nah, misalkan kita kaya, mudah-mudahan, amin. Misalkan Allah memberi kita kekayaan, tetap kita harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang tidak kaya. Jangan mentang-mentang kita kaya, kita sombong dengan orang lain, kita sombong dengan orang miskin. Jangan sampai harta yang kita miliki membuat kita lalai kepada Allah dan zalim kepada orang lain. Dosa itu ya. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, karena Allah senantiasa memberikan kita nikmat ya, selama setahun itu banyak sekali rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu cara untuk mewujudkan rasa syukur kita yaitu dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu rangkuman, silahkan kalian baca ya. Nah, karena materi kita di bab 1 sudah selesai, insyaallah saya akan berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 15 sampai halaman 17 ya. Dari halaman 15 sampai 17 bagian 1 dan 2 saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya di WA atau bisa langsung menemui saya ketika kalian berada di sekolah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.